Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak ada yang kita bisa sampaikan melainkan hanya sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah yang kita sampaikan melainkan sekedar menjalankan sabda Rasul, ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat, terutama sebagaimana dalam judulnya yang berkaitan dengan al-lisan. Apalagi tadi antum semuanya sudah mendengar muqaddimah yang kita sampaikan, yang itu disebut sebagai apa? Ada yang tahu nama lain yang kita baca bahasa Arabnya tadi itu? Khutbatul hajah. Ada salah satu ayat yang sangat berkaitan erat dengan pembahasan kita. Antum kan tiap hari mendengar itu, khutbatul hajah. Coba sebutkan salah satu ayat yang berkaitan erat dengan inti pembahasan kita. Masalah jagalah lisan atau jagalah lisan. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Yaitu dalam firman Allah surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadidah. Kalau kata Abdullah bin Abbas, sawaban, ucapan yang benar. Ada pula yang mengatakan qaulan mustaqiman, ucapan yang lurus. Ini tiap hari, bahkan mungkin lebih dari sekali setiap hari kita mendengarkan khutbatul hajah ini. Dan tidak tahu apakah sudah pernah antum dengarkan kajian khusus syarah khutbatul hajah? Pernah enggak? Padahal khutbatul hajah ini luar biasa maknanya. Sampai salah satu sahabat Rasul masuk Islamnya gara-gara mendengarkan khutbatul al-hajah. Kenapa? Karena mereka sangat tertarik, takjub dengan maknanya. Karena mereka paham bahasa Arab. Kalau kita, Masya Allah, iya, namun ditanya wallahu a'lam.
ya. Namun mungkin suatu saat perlu untuk pelajari apa syarah makna dari khutbatu al-hajah. Namun yang kita sampaikan sekarang di sini tentang tema kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam peribahasa kita, lidah tak bertulang. Terkadang sulit untuk dikendalikan. Makanya perlu diingatkan, kuffa 'alaika hada. Jagalah lisan ini. Ini nasihat untuk kita semuanya, terutama yang banyak bicara di sini. Namun ini sekali lagi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita waqulu qaulan sadida. Dan masih banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga, mengendalikan lisan dan untuk kita melarang lisan dari ucapan yang tidak benar. Sekedar menambahkan informasi saja, apa yang akan kita sampaikan ini sekedar meringkas atau menukil dari sebuah kitab yang berjudul Hasaidul Alsun, masalah dosa-dosa lisan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Husain Al-Awaisyah hafizallahu taala, salah satu murid dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Karena waktunya yang sangat terbatas, kita ambil dua inti pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan dalil-dalil dari ayat dari hadis tentang jagalah lisanmu, dan yang kedua berkaitan dengan dosa-dosa lisan. Maka dengan minta pertolongan dari Allah, kita mulai poin yang pertama, yaitu dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran tentang kuffa 'alaika hada, jagalah lisanmu. Yang pertama dalam surat Al-Mu'minun. Insyaallah semuanya sering mendengarkan ayat ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka dan mereka berpaling dari allahu. Kata ulama tafsir, allahu diantaranya al-qaulul batil. Mereka berpaling dari ucapan yang batil. Baik dari lisannya atau dari yang lain. Ucapan lisan harus dijauhkan dari allahu. Ucapan-ucapan yang batil. Demikian pula di antara sifat ibadur rahman. Ada yang tahu enggak? Dalam akhir surat Al-Furqan yang berkaitan dengan masalah ini. Walladzina la yashhaduna azur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Mereka ibadur rahman tidak pernah mengikuti azur. Azur ucapan yang dusta ataupun persaksian yang dusta ataupun acara-acara kesyirikan ataupun kebid'ahan. Dan mereka kalau melewati Allahu, mereka menjauh. Ini ciri ibadu ar-Rahman. Menjaga lisan mereka dari ucapan yang sia-sia, yang batil. Demikian pula meninggalkan ucapan manusia yang batil. Itu ciri ibadu ar-Rahman. Kemudian di antara dalil dari ayat Al-Quran tentang wajibnya menjaga lisan, yaitu firman Allah dalam surat Qaf ayat 18. Ada yang ingat enggak ayatnya? Kira-kira yang mana itu? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari lisan manusia, dari ucapan, kecuali ada malaikat yang mencatat. Seorang muslim muslimah ketika mendengar ayat ini, maka dia berusaha untuk menjaga lisannya. Karena semua yang dia ucapkan itu pasti dicatat oleh para malaikat kiraman katibin
ya'lamuna ma taf'alun, dan semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Ini sekali lagi ayat yang selayaknya untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kita berbicara. Semua ucapan kita ada pertanggungjawaban di hari kiamat yang telah dicatat oleh malaikat. Kemudian di antara dalil ayat Al-Quran tentang wajibnya menjaga lisan, yaitu dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di antaranya wala takfu, jangan mengikuti baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berkata, sebelum kita berucap. Kenapa demikian? Karena sekali lagi di hari kiamat ada pertanggungjawaban. Kullu dzalika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalilnya juga dalam surat Al-Hujurat ayat ke-17, ke-12, Allah mengatakan, nanti dicek lagi barangkali ada kekeliruan dalam nomor ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Sampai kepada ayat wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Insyaallah akan kita bahas kalau ada waktunya berkaitan dengan al-ghibah. Cuma di sini intinya Allah melarang menggunakan lisan dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jagalah lisanmu dari al-ghibah dan yang semisal dengannya. Taib, itu di antara ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Adapun dari hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Di antaranya hadis yang masyhur, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik, atau kalau tidak bisa berucap yang baik, hendaklah dia diam. Seorang muslimah yang bijak sebelum berkata, dia pikir dulu, itu ucapan yang baik ataukah tidak? Itu ucapan yang sesuai dengan qala Allah, qala Rasul ataukah tidak? Ya, kalau tidak sesuai, maka lebih baik dia. Ada ungkapan dari orang-orang Arab, in kanal kalamu min fiddatin fasukutu min dhahabin. Jika ucapan itu terbuat dari perak, maka diam pada waktunya itu seperti emas. Kata para ulama, as-samtu najah, diam pada waktunya itu adalah suatu keselamatan. Baik, ini karena ada banyak hadiah di sini. Tolong sebutkan lagi hadis tentang masalah ini. Masalah menjaga lisan. Ada yang hafal? Nah, silakan. Baik, Masya Allah. Pilih yang mana hadiahnya? Apa Anda pilihkan atau antum pilih sendiri hadiahnya ini? Masya Allah, bagus-bagus. Nah, Anda pilihkan yang paling bagus. Ya, ini prinsip-prinsip akidah oleh Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu rahmatan wasi'ah. Baik, barakallahu fikum. Baik, tadi hadisnya telah disampaikan, itu semisal dengan hadis yang dikatakan Rasulullah SAW, banyak riwayatnya, banyak redaksinya, yang diantaranya
kata Rasul, innar rajula la yatakallam bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Kata Rasul SAW, sesungguhnya ada seseorang yang dia berkata dengan suatu kata ucapan yang tidak dia pikir, namun akibatnya dia masuk ke dalam api neraka karena ucapan yang tidak dia pikir tadi selama 70 tahun lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau istilah kita, jangan asbun, apalagi yang berkaitan dengan urusan agama. Kata Rasul sekali lagi, sesungguhnya seseorang ada yang berkata, mengeluarkan ucapan di lisannya yang tidak dia pikir, namun dia masuk ke dalam api neraka selama 70 tahun karena ucapan yang tidak dia pikir tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini sekali lagi menunjukkan jaga lisan. Ini sangat amat berbahaya. Baik, mumpung masih ada lagi, sebutkan hadis yang lain tanpa browsing loh ya. Tanpa nyontek. Nah, ada lagi yang lainnya. Banyak sebetulnya. Terutama yang mungkin pernah melewati hadis Arba'in Nawawiyah ada. Dan itu sangat erat berkaitan dengan judul kajian kita, jagalah lisan. Nah, ada yang masih ingat hadisnya? Nah, tidak ada. Silakan Pak. Taib la ba'sa, meskipun bukan itu yang kita maksudkan, tapi tidak apa-apa. Pilih yang mana Pak? Terserah, Masya Allah. Anak kasih yang paling istimewa Pak. Nih, prinsip dasar-dasar ya atas istiadat Islam oleh Sayyidina Yazid bin Al-Qajajawas rahimallahu rahmatan wasi'ah. Barakallahu fikum. Taib labas itu termasuk diantaranya, meskipun dari segi termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Itu sama dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Meskipun yang kita maksudkan dengan tema tadi kufa alika hada, yaitu hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul pernah mengulurkan lisan beliau seraya mengatakan kufa alika hada, jaga lisanmu. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan, wa inna lamu akhaduna bima natakalamu bihi. Ya Rasulullah, apakah kita akan diadab karena ucapan lisan kita? Kemudian Rasul mengatakan, thaqilatka ummuka wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasul, tidaklah manusia ditelungkupkan di dalam neraka di atas wajah mereka kecuali karena sebab ucapan dosa-dosa lisan mereka. Ini yang kita maksud dari judul tema kita, kuffa alika hada, jaga lisan. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, amlik alika lisanak, kendalikan lisanmu. Ini sekali lagi banyak hadis-hadis Rasul SAW yang mewajibkan kita untuk menjaga al-lisan. Kemudian juga Rasul mengatakan, man yadman li ma baina lihyai wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Kata Rasul SAW, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara jenggotnya, ya maksudnya mulutnya, lisannya, dan bisa menjaga antara kedua kakinya, artinya kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Intinya barang siapa bisa menjaga lisan dan kehormatannya, Rasul jamin baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Rasul SAW ketika menjelaskan tentang hakikat makna seorang muslim, beliau juga menjelaskan berkaitan dengan lisan. Kira-kira ada nggak yang hafal hadisnya? Tentang siapa orang muslim yang sejati, dan itu kaitannya dengan lisan.
Hadisnya pendek dalam Sahih Bukhari. Barangkali ada yang sudah hafal Sahih Bukhari. Siapa tahu, banyak yang tawadhu ya. Tafadhal. Ahsanta, barakallahu fiik. Pilih yang mana? Hah? Terserah, anak kasih yang istimewa-istimewa sudah. Baik. Jazakumullah khair. Kata Rasul SAW dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, al-Muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kata sebagian ulama sekarang, kalau menjaga lisan jelas ya, tangan juga demikian, tidak memukul. Cuma ada sekarang ini yang lebih berbahaya dari lisan, ya, yaitu dengan jari ngetik, nge-share, posting berita hoax, ataupun menuduh orang lain tanpa hak, tanpa bukti, atau posting ucapan yang kufur, yang sesat, yang bid'ah. Maka ini dosanya orang yang disesatkannya juga akan dia tanggung. Hati-hati. Intinya orang muslim yang sejati menjaga lisan dan tangannya, tidak mengganggu kaum muslimin, entah mengganggu secara fisik maupun tadi secara akidah, secara manhajnya. Jangan sampai disesatkan dengan ucapan lisan dan juga jari-jari yang mengetik di HP-nya atau yang semisal dengannya. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, itu beberapa dalil dari ayat, dari hadis yang berkaitan dengan jagalah lisan. Kemudian poin yang kedua, ini yang lebih penting lagi, ini dalam rangka mengamalkan ucapan seorang sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana nasu yas'aluna Rasul sallallahu anil khairi wa kuntu as'alu anil syarr makhafata an yudrikani. Dalam Sahih Bukhari, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, dahulu manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, namun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan agar jangan sampai menimpaku. Dan ini juga dalam rangka mengamalkan ucapan seorang penyair Arab, araftu syarr la li syarr lakin litawaqi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, namun untuk aku bisa terselamatkan dari kejelekan tersebut. Wa man lam yarif khair minasyarr yaqafi. Barang siapa yang tidak tahu kebaikan dari kejelekan atau kejelekan dari kebaikan, maka dia bisa jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Maka poin yang kedua ini berkaitan dengan dosa-dosa al-lisan. Ini kita ketahui untuk kita jauhi. Ini kita pelajari untuk kita bisa menyelamatkan diri darinya. Yang mana intinya, sebagaimana kata Rasul dalam hadis yang sahih juga, aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Kata Rasul, kebanyakan dosa manusia dari lisannya. Karena tadi lisan tidak bertulang. Dia sulit terkadang dikendalikan, illa marrahimahullah. Maka kebanyakan kata Rasul dosa manusia min lisanihi. Banyak macam-macam dosa karena ucapannya. Meskipun ringkasnya ada 3. Dosa syirik, dosa bid'ah, dan dosa besar ataupun maksiat. Ini intinya. Lisan ini bisa menyebabkan orang jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, baik yang besar maupun yang kecil. Demikian pula bisa menjatuhkan manusia ke dalam jurang kebid'ahan, dosa bid'ah, dan yang ketiga dosa maksiat, terutama al-kabair. Kita sebut sedikit perinciannya. Yang pertama, dosa syirik. Lisan ini bisa sekali lagi mengantarkan orang ke dalam dosa yang paling besar, dosa yang paling dosa, maksiat yang paling maksiat, kedzaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar.
Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Syirik bisa berupa ucapan lisan, bisa berupa perbuatan anggota badan, bisa berupa keyakinan. Demikian pula dengan kekufuran. Dan ini yang kita sebut pertama kali karena memang Al-Quran, ya, ayat pertama yang bentuknya larangan dari berbuat apa? Kesyirikan. Antum kalau perhatikan dari surat Al-Fatihah sampai sebelum Al-Baqarah 21-an, nggak ada kata-kata ya wala taqrabuz zina. Pertama kali bentuknya larangan dalam Al-Quran, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Alias jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Dan itu umum. Entah syirik dengan hati keyakinan, syirik dengan ucapan lisan, atau perbuatan anggota badan. Maka kita ya sebutkan pertama kali dosa syirik yang ya berupa ucapan al-lisan. Di antaranya ad-du'a li ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Entah doa kepada malaikat, kepada nabi, atau kepada wali yang telah mati. Allah berfirman dalam surat Yunus ya ayat 106, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Doa dengan apa? Lisan ya. Ini kata Allah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ya, sekali lagi doa ya dengan al-lisan. Kata Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Ini umum, mencakup doa kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali yang telah mati, kepada al-jin, wala tad'u min dunillah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang yang dzalimin. Kata ulama tafsir, ai minal musyrikin. Karena Allah menyebut inna syirka la dzulmun adzim. Kenapa syirik dikatakan kedzaliman? Karena syirik menempatkan ibadah, menyerahkan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini ya dosa lisan yang berupa asyirkul akbar. Seperti kalau orang mengatakan, ya Rasulullah, aghithna, tolonglah kami. Atau orang itu datang ke kuburan, orang wali ataupun ya apalah namanya, wali murid atau wali apa, ya, kemudian mengatakan, ji'naka litu'inana walitughithana. Kami datang, wahai yang dikubur, wahai wali yang sudah mati, untuk engkau menolong kami, untuk memberikan pertolongan kepada kami, membantu kami dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang Allah katakan, fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Dan ini dalam Al-Qur'an dikatakan orang yang paling sesat. Sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf. Ini nanti dilihat ayatnya, surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. Allah mengatakan, waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajib lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat? Ini kategori sesat dalam Al-Quran. Apa itu kesesatan? Apa itu yang dikatakan paling sesat? Syirik kepada, bukan yang malah melarang kesyirikan, dituduh apa? Sesat. Sekarang terbalik, dan ini bukan sekarang saja. Sejak zaman Rasul pertama, siapa itu? Nabi Nuh. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna nuhan ila qaumihi
faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Dakwah tauhid pertama kali didengungkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika pada waktu itu muncul pertama kali kesyirikan di atas muka bumi ini. Apa bentuk kesyirikannya? Berlebih-lebihan menuhankan 5 orang soleh atau wali 5. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasrah. Kata Abdullah Abbas, ini adalah 5 nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan datang kepada pengikut mereka mengatakan, dirikanlah, tegakkanlah, buatkanlah patung-patung dan tempatkan di tempat mereka dulu berkumpul. Falam tobat, masih belum disembah. Sampai generasi pertama meninggal dunia, datang generasi berikutnya, setan datang mengatakan, membisikkan, dahulu nenek moyang kalian, kalau ditimpa paceklik, minta kepada wali tersebut. Inilah awal kesyirikan di atas muka bumi ini. Dan inilah yang juga Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahida faba'atsallahu an-nabiyyina wasyina wa mundirin. Dahulu manusia umat yang satu bertauhid. Sampai munculnya tadi kaum Nabi Nuh yang menuhankan wali 5 atau 5 orang saleh. Maka Allah mengutus Rasul pertama Nabi Nuh mendakwakan tauhid, melarang mereka dari kesyirikan. Namun apa jawaban kaum Nabi Nuh? Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Tokoh-tokoh kaum Nabi Nuh mengatakan, engkau wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Kalau Nabi Nuh yang mendakwakan tauhid Rasul pertama dituduh sesat gara-gara dakwah tauhid, apalagi kita. Namun orang muslim yang bijak, orang yang punya akal sehat, bisa membedakan mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Ya, dalam Al-Quran jelas sekali Allah mengatakan, yang paling sesat yang berdoa kepada selain Allah. Entah kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali yang telah mati. Ini syirik berupa lisan, yaitu dengan apa? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau istighosah, atau apapun lah namanya, minta barokah, minta syafaat kepada selain Allah. Itulah yang dinamakan asyirk bil lisan, ucapan syirik dengan lisan. Dan ini dosa yang tidak akan Allah ampuni kalau orang itu belum bertobat sebelum meninggal dunia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, entah itu syirik dengan keyakinan, dengan lisan, ataupun perbuatan anggota badan. Namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Dan kalau orang itu belum bertobat dari kesyirikan, terutama tadi syirik dengan lisan, maka haram baginya surga. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, tempatnya di dalam api neraka. Ini bahaya al-lisan. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul yang pertama kali dia jauhi syirik dengan al-lisan. Atau ucapan kufur bil lisan. Apa contoh ucapan kufur bil lisan? Memperolok agama Allah, memperolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperolok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum.
Katakan, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Naudzubillah min dzalik. Jaga lisan. Ya, kata para ulama, orang itu masuk Islam dengan ucapan yang sangat mudah dan singkat. Yaitu ucapan apa? 2 kalimat syahadat. Kalau antum hitung misalnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berapa detik kira-kira? Hah? Berapa? Ya sudahlah, singkat. Namun kata para ulama, orang itu bisa keluar dari Islam dengan ucapan yang lebih singkat dari itu. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ya sudah ada. 1 menit lagi. Iya, latas sajil. Taib. Di antaranya contoh yang disebut oleh para ulama dalam kitab akidah, orang itu mengatakan Al-Quran makhluk, sudah mengeluarkan dia dari apa? Al-Islam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Allah taala alam. Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi contoh-contoh dosa-dosa syirik besar, kufur besar yang bersumber dari lisan. Ya, kita sampaikan di akhir tadi, kata para ulama, orang masuk Islam itu dengan ucapan yang mudah, yang singkat, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun dia bisa keluar dari Islam dengan ucapan yang lebih singkat dari itu. Contoh tadi, dalam kitab-kitab akidah salaf disebutkan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, cuma 2 kata saja, Al-Quran makhluk, faqad kafar. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Lebih singkat dari 2 kalimat apa? Asyhadu. Ini bahaya apa? Al-lisan. Demikian pula tadi, memperolok agama Allah, memperolok sunnah Rasul. Contoh mengatakan misalnya, jilbab itu ya tidak sesuai dengan zaman modern misalnya. Atau mengatakan jenggot itu adalah apa? Kambing dan sebagainya. Ini sekali lagi memperolok sunnah Rasul. Kalau dia tahu itu sunnah Rasul diperolok, maka faqad kafartum ba'da imanikum. Atau mengatakan Al-Quran dan sunnah sudah tidak relevan dengan zaman, sudah basi, hukum Allah sudah kadaluarsa misalnya. Ini faqad kafartum ba'da iman. Ucapan lisan yang bisa mengeluarkan orangnya dari al-Islam. Meskipun ini bukan berarti kita langsung menuduh fulan-fulan kafir. Ini hukum secara apa? Umum. Barangkali orang yang mengatakan itu sudah apa? Orang gila, nggak perlu antum kafirkan. Namun ucapannya kufur ya. Namun perincian individu si B, si C kafir karena ucapan atau keyakinan atau perbuatannya, ini ada perincian panjang. Cuma intinya sekali lagi ini masih menghukumi ucapannya yang kufur besar, syirik besar. Demikian pula ada ucapan yang syirik kecil atau kufur kecil. Di antaranya mengatakan Masya Allah wasita, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Rasul ketika mendengarkan ucapan itu, Rasul mengatakan ataj'aluni lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah. Ini adalah kata ulama syirku al-asghar. Demikian pula bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau memang hanya sekedar ucapan lisan tanpa ada keyakinan, kata para ulama, Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Ada 2 hukumnya. Kalau dia mengatakan demi Abdul Qadir Jailani, dengan keyakinan kalau dia melanggar sumpahnya, Abdul Qadir Jailani akan menimpakan musibah kepadanya. Ini syirkun akbar. Ya. Namun kalau sekedar ucapan lisan, hanya ikut-ikutan orang. Ya. Contoh yang banyak terjadi, sumpah dengan nama Nabi, demi Nabi. Nabi saja mengatakan man halafa bighairillahi faqad asyraka. Kok dijadikan apa sebagai sumpah? Kalau dia meyakini Nabi bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya, itu hukumnya syirkun akbar. Namun kalau sekedar ucapan lisan tanpa dia sadari,
itu syirkun al-asghar. Paham tuh? Nah, demikian pula di antara ucapan yang kufur ini terutama ketika musim hujan, dan ini Rasul sabdakan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari Zaid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, kata beliau Rasul ketika selesai salat subuh, beliau berkata ya, ketika selesai hujan malam hari, beliau mengatakan, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasul mengatakan, kalau Allah berfirman, asbaha min ibade mu'minun bi wa kafir. Pagi hari ini, yaitu selesai turunnya hujan, ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir. Fa amma man qala mutinna bi fadlillah wa rahmatih fadaka mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun selesai hujan, dia mengatakan mutirna, kita diberi hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah, maka dia beriman kepadaku, kata Allah, dan dia kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada fahuwa kafirun bi mu'minin bil kaukab. Adapun yang mengatakan selesai turunnya hujan, hujan ini diturunkan oleh bintang ini, bintang itu, maka dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ini ucapan sekali lagi yang hukumnya al-kufru. Nah, kemudian kita pindah, sebenarnya masih banyak yang lain yang kufur hukumnya berkaitan dengan lisan, namun keterbatasan waktu kita pindah kepada yang kedua yang hukumnya bid'ah. Seperti dalam tauhid asma wa sifat. Ya, yang sudah antum insyaallah sering dengarkan dari ucapan Imam Malik ketika beliau ditanya, "Kaifastawa?" Bagaimana Allah itu istawa? Apa arti istawa di atas arsy? Apa artinya? Ala wartafa. Kata Abul Aliyah Mujahid dari kalangan tabi'in, istawa artinya Allah tinggi di atas al-arsy. Kata orang tersebut kepada Imam Malik, bagaimana Allah itu tinggi di atas arsy? Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu biwajibun wa su'alu anhu bid'atun. Kata beliau, arti istiwa sudah dimaklumi secara bahasa, yaitu Allah tinggi di atas arsy. Bagaimananya Allah istiwa di atas arsy tidak ada yang tahu. Mengimani Allah istiwa di atas arsy itu wajib. Sedangkan bertanya tentang bagaimananya itu pertanyaan yang bid'ah. Ini ucapan yang bid'ah. Kaifas tawa. Demikian pula kata para ulama, takwil terhadap sifat-sifat Allah, mengatakan arti yadullah itu nikmat Allah. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kalau mereka mengatakan itu maknanya bukan tangan, namun dua nikmat Allah. Ini namanya ucapan yang bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah mentakwil ayat bal yadahu mabsutatan dengan kedua apa? Nikmat. Bahkan kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, itu takwilnya, tahrifnya kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, ahlu al-bidah. Demikian pula, ini yang banyak terjadi sekarang. Dari luar maupun dari dalam, ucapan bid'ah, yaitu mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, ini adalah sekali lagi, bid'ah qauliyah, mencaci maki pemimpin. Mengatakan pemimpin kita ini berbuat curang, memeloroti umat Islam, panen dosa, dan seterusnya. Ini kata Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau, Mu'amalatul Hukam adalah bid'ah sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kata beliau, orang pertama yang mempelopori caci maki terhadap pemimpin kaum muslimin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka caci makian terhadap pemimpin itu bid'ah sabaiyah. Mau menjadi pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi, naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi hati-hati. Kalau ada dai atau ustadz entah di dunia nyata, di dunia maya, di dunia lain mencaci maki pemimpin, ini pengikutnya siapa?
Abdullah bin Saba al-Yahudi, ucapannya bid'ah sabaiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akrama sultanallah akramahallah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah muliakan. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan. Suatu saat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, duduk di majelisnya, pidatonya pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, undur ila amirina yalbasu thiyabal fusan. Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju orang-orang fasik. Abu Bakrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, tidak mau diam ketika ada ucapan yang bid'ah, yang mungkar. Beliau mengatakan, uskut, diam ente. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam man akrama sultanallah akramahallah wa man ahana sultanallah ahanahallah. Diam ente, karena aku mendengar Rasul mengatakan tadi, barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Dan para sahabat sepakat mengatakan, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini ucapan yang bid'ah, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, ini kalau mau dibeberkan lagi bisa sampai subuh. Ya. Nah, ini yang paling penting juga masalah apa? Akidah wal manhaj. Ya, sekali lagi yang membedakan antara Ahlussunnah dengan al-bid'ah, menjaga lisan terhadap pemimpin kaum muslimin. Demikian pula ya, mencela, mencaci maki para sahabat Rasul SAW. Ini termasuk apa? Al-bid'ah. Bahkan kalau mau diperinci juga ada yang bentuknya kufur akbar. Seperti Syiah Rafidah yang mengatakan para sahabat semuanya kafir kecuali 3 saja. Maka sepakatlah mengatakan ini ucapan yang kufur akbar. Kalau mencaci maki 1-2 sahabat, ini bid'ah. Sebagaimana kata Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan manintaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu au abghadahu bihadasin kana minhu au dzakara masawi'ahu fahuwa mubtadi'. Barang siapa mencela satu saja dari sahabat Rasul, atau dia membencinya karena suatu hal, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan satu sahabat tadi, maka dia ahlil bid'ah. Ini sekali lagi beberapa contoh ucapan lisan yang hukumnya bid'ah. Ya, kemudian yang terakhir yaitu ucapan yang hukumnya al-maksiyah, terutama al-kabair. Ya, insya Allah ini sudah sering disampaikan oleh para khutbah. Di antaranya al-ghibah tadi, menggunjing wala yaktab ba'dukum ba'dah. Apa arti ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Ya, apalagi kata ulama, kalau orang biasa saja dighibah itu dosa besar, apalagi pemimpin kaum muslimin. Apalagi sampai mencela Bapak Jokowi dinamakan Ojokowi. Ya, lebih parah lagi, naudzubillahi min dzalik. Ini tadi bid'ah apa? Bid'ahnya siapa? Abdullah bin Saba. Jadi boleh tidak mencela pemimpin yang zalim? Kok ragu-ragu? Hah? Boleh apa nggak boleh? Apa lihat situasi? Hah? Naudzubillahi min dzalik, jangan mencela-mencela ya. Baik, ini masalah akidah. Kemudian di antara yang juga dosa besar al-kadzib, iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal al-fujur. Ucapan apa? Dusta, ucapan yang bohong. Demikian pula menyebarkan kabar berita yang hoax dan sebagainya. Dan di antara yang lebih parah lagi, menuduh orang mukmin tanpa bukti, apalagi sampai disebarkan di medsos. Ingat Rasul bersabda, man qala fi akhihi ma laisa minhu hubisa fi radghatil khabal hatta ya'ti bil makhraj mimma yakul. Kata Rasul, barang siapa yang mengata-ngatai, menuduh orang mukmin yang tidak ada pada dirinya, maka dia akan dipenjara di dalam nanahnya, kotorannya penghuni api neraka, sampai dia keluar dari ucapan yang dia tuduhkan kepada saudaranya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi di dunia maya, naudzubillah min dzalik, menuduh demikian padahal tidak ada bukti, hanya qila wa qal. Maka ini azab, ancaman dari
Allah, dia akan dimasukkan ke dalam kotoran atau nanahnya para penghuni api neraka. Ini sekali lagi termasuk ucapan yang bisa mendatangkan bala fid dunya wal akhirah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita coba menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Waktunya sudah mepet sekali. Ustadz, anak saya kecanduan gadget dan kalau tidak memegang dia akan tantrum dan tidak fokus apa-apa. Mohon nasihatnya. Ya, bagi orang tua, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, harus ada kebijakan untuk mengarahkan anaknya dalam menggunakan gadget sewajarnya ataupun betul-betul mewaspadai dan juga menjaga jangan sampai jatuh ke dalam al-hulu berlebih-lebihan sampai kecanduan tadi. Atau kalau sudah parah sekali mungkin bisa dikonsultasikan kepada apa namanya itu, ini psikolog dan yang semisal dengannya apalagi yang memang tahu sunnah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alamat. Ini penyakit perlu diobati. Dan jangan lupa juga doa yang baik. Di kalangan sosial terutama wanita rentan dengan lisan yang tidak terjaga alias ghibah. Bolehkah untuk menghindari itu kita meminimalkan untuk berinteraksi agar tidak tergoda atau terbawa? Iya, kalau memang lingkungan tersebut, lingkungan ghibah, apalagi sampai menuduh dengan tuduhan dusta, maka jauhi. Wa idza maru billahi maru kirama. Ibadur Rahman cirinya apa? Menjauh dari majelis-majelis al-ghibah. Karena sekali lagi ini dosanya sangat berbahaya. Makanya kata Syekh Husain Al-Warisha dalam kitab beliau, kalau misalnya kita mendengar, misalnya ada si B, dia mencela, menghibah, menuduh saudara kita si D, maka apa sikap kita? Beliau bahas. Yang pertama, jangan senyum. Kalau ada orang itu mencaci maki tanpa hak misalnya. Kita tahu si fulan ini baik, nggak ada cacat dalam masalah yang dia sampaikan. Ini hanya sekedar gosip misalnya. Jangan senyum kepada orang itu. Yang kedua, sampaikan ayat-ayat hadis-hadis tentang masalah bahaya lisan atau bahaya menghibah. Yang ketiga, beri dia tantangan. Kalau ente gentle, kalau ente benar, kalau ente punya bukti, mari kita duduk bertiga. Anak, ente, dan yang ente tuduh. Kalau ente gentle. Kalau dia nggak mau, jangan lagi bermajlis dengan orang tersebut. Ini yang disampaikan oleh Syekh Husain Al-Warisha. Kadang ada orang-orang yang suka melempar tuduhan, ketika ditantang, ayo duduk bersama, lari. Ini sekali lagi tanda sebagai orang yang tidak gentle alias pengecut. Na'udzubillahi min dzalik. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.